Harian Jogja bersama Satgas COVID Republik Indonesia, kemudian Dinas Kesehatan Kota Jogja, juga Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Hari ini kita akan berdiskusi tentang vaksin bertajuk menyinkronkan target dan stok vaksin untuk memutus penularan COVID-19 di DIY ya. Dan di sini juga sudah hadir sejumlah narasumber kita siang hari ini. Sebelum saya memperkenalkan satu persatu narasumber kita, saya ingin sampaikan bahwa diskusi ini akan berlangsung selama sekitar 1 jam dan akan ditayangkan melalui YouTube Harian Jogja dan juga media sosial Harian Jogja lainnya ya, di Facebook juga. Dan kerjasama tadi sudah saya sampaikan bahwa diskusi ini hasil kerjasama dengan Satgas COVID Republik Indonesia ya. Untuk peserta nanti yang ingin bertanya nanti bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat di fitur Zoom ini dan juga melalui berbicara langsung atau secara interaktif dengan menggunakan fitur raise hand. Baiklah, saya akan perkenalkan satu persatu narasumber kita yang sudah hadir siang hari ini. Yang pertama ada Kepala Bidang Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan Yogyakarta, Ibu Dr. Lana Unwana. Selamat siang, Ibu Lana. Selamat siang, Mbak Bekti. Selamat siang, Pak Budi. Selamat siang, Dr. Desinta dan semuanya mungkin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam sehat buat kita semua. Amin. Salam sehat juga. Selamat siang. Sehat-sehat ya, Bu Lana ya. Sehat-sehat, alhamdulillah. Ini tadi saya sengaja menyepi ke kantor nih. Tadi lagi masih pelaksanaan vaksinasi kami hari ini di XT Square. Cuman karena tadi di sana suasananya ramai, tidak memungkinkan, jadi saya akhirnya melipir ke kantor ini sebentar. Nanti setelah ini saya balik lagi ke lokasi. Oke. Narasumber kita selanjutnya adalah Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia untuk wilayah Provinsi DIY, Bapak Budi Masturi. Selamat siang, Pak Budi. Pak Budi ini sudah Pak Budi ini sudah sangat kondang ya di kalangan wartawan. Kalau apa-apa nanti kalau ada apa-apa protesnya ke ombudsman, terus nanti wartawan banyak nih yang liputan biasanya. Kemudian narasumber kita yang ketiga, dokter spesialis konsultan alergi dan imunologi RSUP Dr. Sarjito, Ibu Dr. Desinta Putri Mulia. Selamat siang, Ibu Desinta. Masih di mute kayaknya, Bu. Oke. Ya, selamat siang. Ya, sehat-sehat ya, Bu ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kita diskusi hari ini adalah mengenai menyinkronkan target dan stok vaksin untuk memutus penularan COVID-19. Kenapa kami mengangkat salah satu tema ini? Karena saat ini memang cukup relevan ya, karena pemerintah sedang menggencarkan vaksinasi di Indonesia dan khususnya untuk DIY gitu. Karena kita tahu sendiri kondisi DIY saat ini belum begitu aman untuk penularan COVID-19 dan informasi terakhir bahwa DIY masih masuk dalam 4 daerah yang disorot ya oleh pemerintah pusat karena terkait tingginya angka kematian. Untuk itu banyak pihak kemudian bekerja sama, berkolaborasi untuk mempercepat vaksinasi di wilayah DIY untuk memutus penularan dan setidaknya menekan angka kematian. Beberapa waktu lalu pemerintah DIY melalui juru bicara penanganan COVID-19 menyatakan bahwa sebenarnya target capaian vaksinasi COVID-19 di DIY sendiri belum begitu tinggi ya. Terakhir sampai data 31 Juli disebut sekitar 40,53% untuk dosis pertama atau sekitar 1,1 juta penduduk yang sudah divaksin untuk dosis pertama. Dari total sasaran sekitar 2,8 juta orang ya. Nah, sementara dosis kedua bahkan jumlahnya lebih kecil, baru sekitar 436.000 orang atau sekitar 15,15% dan memang tidak merata ya. Beberapa waktu lalu juga beberapa daerah melaporkan masih sangat rendah vaksinasinya, masih di bawah target 30%, masih di bawah angka 30% maksud saya. Nah,
Padahal kita sendiri sebenarnya sangat mengharapkan ya vaksinasi ini untuk dimasifkan mengingat tingginya kematian dan juga angka positivity rate di DIY yang bahkan beberapa waktu lalu dari total kasus sekitar 1.500 yang dilaporkan, dari total 3.000 sampel maksud saya yang diperiksa, sekitar 1.500 atau hampir 50%-nya itu positif. Jadi positivity rate-nya sangat tinggi ya. Namun di sisi lain upaya untuk menggenjot vaksinasi ini sepertinya tidak semulus yang kita bayangkan. Secara nasional melaporkan misalnya beberapa daerah kekurangan vaksin dan juga bahkan beberapa waktu lalu sejumlah daerah di DIY juga melaporkan stok vaksinnya menipis gitu. Nah, kita akan berbicara mengulas lebih jauh soal itu, termasuk bagaimana evaluasi penanganan COVID-nya dari sisi vaksinasi ini dan juga dari perspektif dari sisi praktisi medis ya, bagaimana sebenarnya proses untuk mengawal distribusi vaksin dalam artian karena dari pusat sendiri menyatakan bahwa vaksin itu tidak semudah yang maksudnya barang datang tidak bisa langsung didistribusikan tapi masih ada proses olah dan sebagainya sebelum didistribusikan. Tapi nanti kita akan lebih banyak akan dibahas oleh narasumber. Saya mungkin yang pertama ke Ibu Dr. Lana dari Dinas Kesehatan DIY. Ibu Lana mungkin bisa bercerita dulu sebenarnya kondisi stok vaksin di Dinas Kesehatan khususnya untuk Kota Jogja seperti apa saat ini, apakah memadai dengan target vaksinasi kemudian dengan stok yang ada. Silakan Mbak Lana. Oh iya, waktunya sekitar maksimal 10 menit ya untuk setiap satu narasumber. Ya, terima kasih Mbak Bekti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Bekti tadi terkait dengan stok vaksin di Jogja ya, khususnya di Kota Jogja ya, karena coverage pekerjaan kami itu adalah di Kota Yogyakarta. Jadi memang betul sampai dengan posisi terakhir dalam minggu ini, stok kami di Kota Jogja ini dalam posisi yang sangat-sangat minimalis. Jadi ini terendah sepanjang pelaksanaan vaksinasi yang sudah berlangsung mungkin sejak 6 atau 7 bulan yang lalu ya. Di mana sebetulnya mungkin saya bisa sambil share screen, saya bisa share screen Mbak Bekti? Oke, bisa dibantu untuk share screen sendiri atau bisa dibantu oleh Saya sendiri aja bisa ya, tanpa jadi bisa, tidak ya? Bisa dijadiin co-host dulu. Ya, jadi mungkin saya sedikit bercerita dulu tentang pelaksanaan vaksinasi di Kota Yogyakarta ya, Mbak Bekti, sebagai overview sebelum nanti kita masuk ke dalam pembahasan sebenarnya sejauh seperti apa sih stok vaksin di Kota Yogyakarta pada saat ini. Ya, jadi kalau kita melihat di sini peta zonasi risiko di Kota Yogyakarta dari minggu ke-72 sampai minggu ke-73 ini kondisinya masih kurang lebih sama, tetapi memang dari sisi kasus masih fluktuatif ya, sehingga ini menjadi kewaspadaan dan perhatian kita bersama bahwa kita memang belum bisa untuk mengendorkan begitu ya terkait dengan beberapa hal yang terkait dengan PPKM gitu. Nah, kemudian masuk ke dalam cakupan vaksinasi di Kota Yogyakarta dari data sampai dengan yang kita rangkum sampai dengan tanggal 3 Agustus 2 hari lalu ya. Kota Yogyakarta sebetulnya sudah melakukan vaksinasi atau penyuntikan itu sebanyak 350.675 dosis ya. Jadi perbandingan antara dosis 1 di sini kita lihat antara warga Kota Yogyakarta dengan luar Kota Yogyakarta ternyata memang proporsinya masih lebih banyak warga Kota Yogyakarta. Bisa dipahami karena dalam tahap kedua kemarin sampai dengan akhir Juni kemarin tahapan vaksinasi ini didominasi selain oleh lansia adalah oleh pelayan publik begitu, sehingga Kota Yogyakarta sebagai ibu kota provinsi tentunya banyak sekali instansi, institusi, sekolah maupun perusahaan-perusahaan swasta, pelaku usaha yang memang banyak di Kota Yogyakarta yang sebetulnya bukan penduduk Kota Yogyakarta, tetapi
karena pada tahap itu sasarannya adalah pelayan publik, maka kami tetap melakukan upaya-upaya pelaksanaan vaksinasi. Sehingga di sini bisa kita lihat untuk cakupan dosis 1 dari 350.675 dosis yang sudah disuntikan oleh teman-teman di Kota Yogyakarta, ya oleh teman-teman baik itu di Vaskes maupun kami di tim Dinas Kesehatan, ini proporsinya ya sekitar 1:2 ya, jadi sekitar 37% yang penduduk kota dan sisanya 62% itu untuk penduduk luar kota. Begitu juga untuk yang dosis 2, jadi sampai data terakhir kami rangkum di 3 Agustus ini juga sama, kami sudah menyuntikkan 131.401 dosis ya, di mana kemudian kalau kita bagi lagi antara warga kota dengan warga luar kota memang seperti ini kurang lebih perbandingannya. Mengapa jeda antara atau selisih antara dosis 1 dengan dosis 2 itu cukup tinggi? Karena di pertengahan Mei sampai dengan akhir Juni kemarin, kita mendapatkan alokasi distribusi vaksinnya adalah AstraZeneca. Di mana kalau AstraZeneca itu jedanya atau jarak antara dosis 1 dengan dosis 2 itu kan cukup panjang begitu. Sehingga memang di sini terdapat gap yang cukup tinggi antara dosis 1 dengan dosis 2. Tetapi tidak menjadi masalah karena kami berupaya untuk selalu sesuai dengan jadwal, artinya sesuai dengan jeda. Bila memang 28 hari untuk Sinovac, ya kami lakukan seperti petunjuk. Begitu juga bila menggunakan Astra itu selama sejauh jedanya sepanjang 3 bulan, ya sepanjang vaksinnya itu tersedia begitu. Nah, kemudian sebetulnya kalau kita lihat lagi dari data satu data yang terpusat di KPCPEN, di mana ini adalah laporan dari pelaksanaan vaksinasi yang terrekod dari sejumlah akun ya, akun PCare yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Jadi kami mempunyai 18 puskesmas, kemudian 2 klinik dan 13 rumah sakit yang melayani vaksinasi. Maka didapatkan untuk dosis 1, jadi sejumlah sasaran ini ditetapkan oleh kementerian, ada tahap 1 di SDM Kesehatan, kemudian tahap 2 lansia dan petugas publik, kemudian yang tahap 3 adalah masyarakat rentan dan umum serta remaja, di mana target keseluruhan itu di angka 296.420. Jadi artinya kalau tadi kita lihat dosis pertama sudah di angka 350 ribuan, maka sebetulnya untuk dosis pertama Kota Yogyakarta angkanya sudah melebihi 100%. Jadi sudah di angka 118,5% capaiannya. Sementara untuk dosis 2 ini angkanya tadi sekitar 133.000, berada di angka persentasenya 45,2%. Ini dengan tidak memandang bukan keluarga negara, KTP ya, KTP atau domisili ya. Jadi artinya kalau kita melihat seluruh total dosis yang sudah dilakukan vaksinasi oleh petugas pelaksana di Vaskes, di sejumlah Vaskes di Kota Yogyakarta. Kemudian untuk target percepatan vaksinasi harian, seperti yang sudah kami tuliskan di sini, bahwa estimasinya kami ada di puskesmas dan klinik ya, di FKTP, kemudian di FKTL di rumah sakit, dan di sentra vaksinasi yang kami buka ya. Sebetulnya kami bisa sekitar 33.000 dosis per minggu ya, sekitar 132.000 per bulan. Ini target percepatan vaksinasi yang bisa kita lakukan. Kemudian kalau kita melihat lagi bahwa penduduk Kota Yogyakarta itu sejumlah 415.000 yang tercatat, tetapi pada kenyataannya yang beraktivitas di siang hari itu mencapai di angka lebih dari 1 juta penduduk ya, orang yang beraktivitas. Tapi kalau kita melihat target, tentunya targetnya ini adalah target penduduk Kota Yogyakarta. Memang seperti di satu sisi target ini melihat target penduduk Kota Yogyakarta, tetapi di sisi lain untuk yang kita lakukan vaksinasi itu adalah menyasar tidak hanya penduduk Kota Yogyakarta, sehingga ini seperti ambigu begitu ya antara target dengan sasaran yang diterapkan. Kemudian untuk
target 75% penduduk, ini kita di angka 311.250. Jadi tadi kalau kita melihat hanya melihat target yang sudah kita lakukan, sebetulnya sudah mencapai target. Hanya sekali lagi saya sampaikan bahwa karena ini sifatnya adalah lintas batas, lintas KTP, tidak melihat domisili atau KTP, maka tentunya ini akan berbeda perhitungannya. Kemudian berikutnya kita juga melakukan vaksinasi bagi pelajar Kota Yogyakarta. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa sampai dengan akhir Juni usia 12 sampai 17 itu belum direkomendasikan. Jadi baru keluar rekomendasi itu di bulan Juli kalau tidak salah ya, awal Juli, di mana pada saat yang bersamaan sebetulnya baru memasuki tahap ketiga. Tahap ketiga itu di mana masyarakat umum usia 18 ke atas dan kemudian juga sasaran masyarakat rentan. Masyarakat rentan itu mencakup usia pralansia, kemudian disabilitas dan ODGJ. Itu pada saat yang bersamaan itu juga keluar rekomendasi bahwa anak usia 12 sampai dengan 17 ini sudah bisa dilakukan vaksinasi COVID ya, sehingga di saat yang bersamaan ini banyak sekali sasaran yang memang harus kita cover dan banyak permintaan dari sejumlah pihak dan desakan untuk juga segera memvaksinasi anak-anak sekolah. Ya, kami upayakan untuk anak-anak sekolah ini sudah kami mulai sebetulnya kemarin di minggu ke-3 bulan Juli kita sudah mulai prioritas yang pertama adalah anak-anak SMP. Mengapa? Karena anak-anak SMP ini dalam hal kewenangan regulasinya adalah menjadi tanggung jawab kabupaten kota. Jadi menjadi tanggung jawab kami di Kota Yogyakarta. Ini jumlahnya sekitar 24.000. Sementara untuk pelajar SMA SMK ini juga belum, artinya ini juga tetap menjadi garapan kami berikutnya begitu, tapi ini menjadi prioritas kedua. Ini jumlahnya sekitar 36.000. Nah, ini sudah dilaksanakan selama 7 hari, menyasar sekitar 9.000 pelajar SMP di beberapa sekolah. Sebetulnya ini simultan. Di awal kami sudah menjadwalkan ini simultan sampai dengan tanggal 17 Agustus. Harapannya di 17 Agustus itu semua pelajar SMP sudah tervaksin. Hanya kendalanya terpaksa kami jadwalkan ulang, reschedule, karena vaksin yang tersedia ini masih belum mencukupi untuk melakukan vaksinasi bagi anak sekolah ini. Sehingga kemarin setelah 7 hari, kemudian jadwal selanjutnya masih kami pending untuk kami jadwalkan berikutnya menunggu kedatangan alokasi distribusi dari vaksin. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan ini tadi beberapa di awal sudah saya sampaikan bahwa saat ini ketersediaan vaksin sangat-sangat menipis, bahkan sepanjang sejarah dalam 6 atau 7 bulan kita melaksanakan vaksinasi, di mana di awal itu karena Kota Yogyakarta dinilai oleh pusat laju vaksinasi hariannya itu termasuk cepat, sehingga saat itu kita tidak menjadi masalah ya. Jadi begitu ibaratnya begitu kita dapat vaksin, kita pakai, kemudian kita dapat lagi, begitu selalu bergulir. Tapi saat ini dengan sebetulnya kecepatan kami bahkan sudah kami tingkatkan, tetapi kenyataannya saat ini juga kami mengalami permasalahan stok vaksin yang sangat menipis. Kemudian tadi permasalahan yang kedua sudah saya sampaikan bahwa target dari pusat itu tidak memperhitungkan KTP atau non KTP, sementara kami sebagai Kota Yogyakarta merupakan kota penyangga provinsi di mana banyak pekerja atau pelayan publik yang beraktivitas dan kemudian juga menjadi target vaksinasi kami, begitu juga kemudian pelajar dan mahasiswa non kota non DIY itu juga cukup banyak yang ada di Kota Yogyakarta. Kemudian permasalahan berikutnya adalah saat kita melakukan vaksinasi-vaksinasi yang sifatnya massal, untuk bantuan tenaga relawan sebetulnya mencukupi bila itu kualifikasinya adalah tenaga administrasi dan para medis ya. Tapi untuk tenaga medis ini kita masih sangat terbatas untuk bantuan relawan. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa untuk pelayanan vaksinasi ini memerlukan alur yang cukup panjang ya,
ada dari meja 1, meja 2, dan seterusnya, sehingga ini membutuhkan beberapa ketenagaan, tapi dengan bantuan relawan-relawan yang ada, kami bekerja sama dengan beberapa komponen, itu tercukupi untuk tenaga administrasi dan para medis. Tapi untuk tenaga medisnya ini relatif masih kurang. Nah, kemudian tadi disebutkan bagaimana dengan kemitraan. Jadi kemitraan dalam pelaksanaan vaksinasi ini juga sudah beberapa kali, sudah cukup sering kami lakukan dengan berbagai pihak, tentunya tetap dalam kerangka supervisi dan pemantauan oleh kami sebagai regulator vaksinasi di Dinas Kesehatan. Jadi prinsipnya kami di Dinas Kesehatan itu terbuka untuk bekerja sama dengan pihak manapun, tapi tentunya sekali lagi kalau kita berbicara pelaksanaan vaksinasi ini, yang paling pokok selain tenaga pelaksana, sarana prasarana, itu juga adalah terkait dengan suplai atau ketersediaan vaksinnya. Ya, sehingga bila vaksinnya tersedia, prinsip kami terbuka untuk bekerja sama dengan pihak manapun. Kemudian beberapa hal yang harus disiapkan untuk kemitraan dalam vaksinasi ini tentunya adalah lokasi yang cukup memadai, kemudian tenaga pelaksana, kemudian sarana dan prasarana lainnya. Kemudian untuk prioritas sasaran saat ini, karena tadi di awal sudah kita sampaikan bahwa dari sekian ratus ribu yang kita vaksin itu ternyata warga Kota Jogja masih banyak nih yang belum divaksin, sementara Bapak Wali Kota tentunya sebagai pemimpin daerah ingin melindungi warganya, sehingga saat ini memang dengan keterbatasan vaksin yang ada, kami fokus prioritas untuk menyasar warga Kota Yogyakarta yang belum tervaksin. Mungkin sementara itu Mbak Bekti, karena waktunya singkat ya, jadi saya tidak banyak 10 menit ya. ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Lana. Diskusi kita bersama. Oke, menarik sebenarnya, tapi saya ingin klarifikasi dulu satu hal. Tadi dari awal Ibu Lana sebut bahwa sebenarnya saat ini kondisinya menipis, dan ini sebenarnya paling tipis ya dibanding 6 atau sekitar 5 bulan yang lalu saat pertama kali vaksinasi dimulai. Ini kalau boleh tahu berapa Bu ini stok yang tersedia saat ini, dan ini bisa mengcover untuk berapa lama, berapa hari? Ya, kami sudah melakukan perhitungan untuk pelaksanaan vaksinasi sampai dengan hari Sabtu ya. Jadi seperti saat ini kan kami sedang melaksanakan vaksinasi bagi penerima bansos beras PPKM ya. Jadi dari Dinas Sosial itu kan punya sasaran atau target untuk apa istilahnya KPM, keluarga penerima manfaat untuk bantuan bansos PPKM selama 5 hari, mohon maaf. 5 hari sampai besok kami ini bekerja sama dengan mereka. Kemudian di hari Jumat kami juga ada sasaran dosis 2, dan hari Sabtu juga kami ada sasaran dosis 2. Jadi kami sudah menghitung kebutuhan 1 minggu ini, dan sudah menghitung kebutuhan minimalis dari Vaskes. Jadi boleh dibilang kebutuhan minimalis, artinya ini Vaskes juga sebetulnya cukup menjerit begitu ya, dan mempertanyakan kenapa kami kok hanya dapat sedikit dan hanya dosis 2. Ini sudah kami hitungkan sampai dengan kebutuhan hari Senin hanya untuk dosis 2 di Vaskes ini posisi terakhir sangat minimalis sekali Mbak Bekti. Saat ini yang ada di gudang farmasi kami di angka 3.700 dosis ya. Jadi ini sangat-sangat menipis sekali. Sementara untuk dosis 2 yang harus kami vaksin di bulan Agustus ini juga jumlahnya cukup banyak gitu. Selain itu juga tentunya kami kan juga tidak bisa, walaupun tadi angka-angka itu sudah bicara melebihi target, tetapi juga kenyataannya masih banyak warga yang membutuhkan gitu, menginginkan divaksin, dan ini sebetulnya juga selain dosis 2 yang memang harus kita garap, dosis 1 juga harusnya tersedia begitu. Hanya mohon maaf karena saat ini memang betul-betul stoknya sangat-sangat menipis begitu, sehingga kebutuhan rumah sakit untuk yang dosis pertama ini juga sementara kemarin belum bisa kami berikan begitu. Gitu, Oke, 3.700 yang ada di gudang Dinkes itu khusus untuk dosis 2 atau juga termasuk untuk dosis 1? Atau tinggal? Kami fokuskan untuk dosis 2 saja kurang Mbak Bekti. Ya, jadi untuk kebutuhan dosis 2 ini mungkin sekitar angka detailnya saya ada di catatan ya, tapi mungkin ini tidak saya buka. Jadi sekitar 50.000 sampai 60.000-an dosis ya untuk dosis 2-nya ini. Mudah-mudahan nanti dalam minggu depan, infonya nanti dalam minggu kedua itu ada dropping lagi. Mudah-mudahan ini nanti bisa mengcover kebutuhan
untuk dosis 2. Selain itu juga kami ada dosis 2 yang AstraZeneca. Ini tadi yang saya bicarakan ini Sinovac ya Mbak Bekti ya. Ada juga kebutuhan untuk dosis 2 dari bulan untuk dosis 2 Astra dari pertengahan bulan Agustus sampai dengan akhir September secara bertahap itu kami membutuhkan sekitar 55.000 dosis 2 untuk AstraZeneca. Mudah-mudahan untuk AstraZeneca saat ini posisinya di angka sekitar 10 ribuan. Ya, mudah-mudahan nanti ya secara bertahap, mudah-mudahan ini nanti bisa ada dropping, ada kedatangan kembali sehingga kebutuhan dari vaksinasi masyarakat baik dosis 1, dosis 2, Sinovac maupun AstraZeneca ini bisa terpenuhi semuanya. Harapan kami bisa terpenuhi walaupun menurut info catatan di pusat itu saat ini kami agak seret karena dinilai itu capaiannya sudah lebih dari 100% untuk yang dosis 1 begitu. Tapi ternyata kebutuhan masyarakat itu juga masih tinggi terkait dengan pelayanan vaksinasi ini. Oke, berarti saya menegaskan berarti karena prioritas untuk dosis 2 dengan dosis 3.700, artinya untuk sementara ini untuk dosis 1 sementara stop dulu ya Bu ya? Tidak ada layanan untuk dosis 1 khususnya untuk di Kota Jogja ya sementara ini kan. Ya, sampai paling tidak sampai akhir pekan ini ya. Mudah-mudahan harapan kami dalam beberapa hari atau dalam minggu depan ini ada kedatangan lagi begitu, tetapi juga saya tidak tahu ini belum ada kabar yang pasti begitu. Oke. Dan agak dilema tadi walaupun sudah terpenuhi target 100% dari 300.000 sekian dosis 1, tapi hanya sekitar 37% ya yang maksudnya warga Jogja, belum sampai 50% bahkan yang mengcover warga Jogja ya. Oke. Terima kasih Ibu Lana, semoga ini menjadi perhatian kita bersama soal vaksin ini jadi sinkron gitu antara kebutuhan dan juga distribusinya. Nah, kita akan bagaimana sebenarnya distribusi vaksin dan pengelolaan vaksin ini ya sebelum disebarkan ke masyarakat. Saya akan bergeser ke narasumber berikutnya Ibu Deshinta Mulia dari RSUP Dr. Sarjito. Bu Deshinta mungkin bisa mendeskripsikan sebenarnya seperti apa sih mekanisme untuk distribusi vaksin itu sehingga sepertinya agak lambat ya gitu sampai ke daerah ya. Ya, kalau mekanisme distribusi vaksin harusnya tadi dari Dinas Kesehatan justru yang lebih tahu. Kalau saya mungkin dari sisi medisnya aja ya untuk membahas soal vaksin ini. Kemarin saya udah kasih slide, mungkin bisa ditayangkan, bisa dibantu. Bisa dari sana atau Bu Bekti kayaknya ke-mute deh, nggak kedengeran. Bisa dibantu untuk slide-nya Bu Deshinta? Kalau nggak saya coba share dari, agak susah deh nyarinya. Oke, ini sudah ya. Sudah. Sudah. Ya, jadi saya mungkin pembahasan saya akan lebih ke arah tentang lebih dari sisi medis, bagaimana sebetulnya vaksinasi COVID-19 ini menjadi penting dalam mengatasi pandemi ini. Nanti mungkin sedikit tentang distribusinya, tapi kelihatannya yang lebih pas menjawab distribusi itu justru dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan. Baik, untuk vaksinasi sendiri itu sebetulnya sudah kita kenal cukup lama dan ini sudah menjadi suatu tools dalam menghadapi pandemi dari berbagai era ya. Jadi kita sudah melihat slide kedua, kita melihat bagaimana vaksin bisa menekan beberapa penyakit pandemi seperti polio, kemudian varicella, itu sudah banyak yang ditekan dengan vaksin. Slide. Nah, kalau kita bicara tentang COVID, ini sebetulnya kita sudah mengalami ini dari Desember tahun lalu, kemudian hingga sampai saat ini kita belum bisa lepas dari yang namanya COVID-19. Nanti mungkin kita akan lihat kenapa kok ini kita susah untuk lepas. Slide. Nah, bagaimana sekarang tentang situasi COVID saat ini yang kita hadapi? Slide. Ya. Jadi kita lihat bahwa angka COVID, kasus COVID per 100.000 penduduk
itu tetap tinggi hampir di semua negara, masih cukup tinggi. Kalau di Indonesia itu dalam rentangan 100 sampai 300 orang per 100.000 populasi. Jadi masih cukup tinggi dan ini menjadi problem. Slide. Terutama di negara-negara Asia ya, itu juga masih menduduki tempat yang tinggi, nomor 2 dari Amerika. Slide. Dan kita lihat bahwa Indonesia sempat menjadi posisi pertama untuk pertambahan kasus COVID, di mana tercatat terdapat 44% peningkatan kasus. Slide. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cakupan imunisasi atau vaksinasi di negara-negara di dunia. Nah, sebetulnya semuanya hampir rata, belum mencapai dengan cakupan yang kita inginkan untuk mencapai suatu herd immunity. Di Indonesia sendiri posisinya tadi seperti dijelaskan Bu Lana, memang di bawah 20% baru cakupannya. Sementara target cakupan kita, kalau kita pakai awal COVID, di mana pada waktu itu R0-nya masih antara 2-3, itu sekitar 60% populasi. Dan sekarang karena adanya varian Delta, maka ini menjadi meningkat lagi. Jadi target cakupan kita memang masih jauh dari yang kita inginkan. Slide. Nah, sedikit saya bicara tentang vaksinasi COVID-19, bagaimana dia bekerja. Slide. Nah, ini jadi kalau ini adalah patofisiologi atau bagaimana suatu virus COVID itu bisa menjadi suatu penyakit. Jadi virus COVID, SARS-CoV-2 itu yang gambar paling atas sebelah kanan, masuk ke dalam sel tubuh kita itu melalui perantara yang kita sebut sebagai spike protein. Nah, spike protein ini akan menempel di reseptor yang ada di sel kita yang kita sebut ACE. Nah, begitu suatu virus SARS-CoV-2 ini bisa masuk ke dalam sel, maka dia akan berkembang biak di dalam sel. Nah, di sini pada proses ini dia akan dikenali oleh tubuh dan kemudian tubuh akan melakukan suatu mekanisme pertahanan dengan melakukan perlawanan. Cara melawannya adalah dengan melepaskan mediator-mediator yang bisa memicu suatu peradangan. Nah, reaksi radang inilah yang kemudian menyebabkan manifestasi-manifestasi klinis yang cukup bisa sampai berat pada pasien-pasien COVID ya, sampai terganggunya sistem sirkulasi, kemudian pernafasan dan sebagainya, yang pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan organ dan akhirnya kematian. Nah, fungsi vaksinasi adalah pembentukan antibodi di mana nanti dia akan berusaha untuk menempel di spike protein. Jadi di bagian yang seperti apa namanya? crown mahkota dari virus SARS-CoV. Jadi dia akan menempel di situ sehingga nanti virusnya tidak akan bisa masuk ke dalam sel. Itu yang kita sasar pertama kali. Sehingga kita menetralisasi virus dengan cara menghalangi masuknya virus ke dalam sel. Jadi kalau virus tidak bisa masuk ke dalam sel, otomatis dia tidak akan bisa bereplikasi dan tidak bisa bertahan hidup. Jadi itu tujuan dari pembentukan antibodi. Slide. Ya. Nah, untuk pembentukan antibodi ini ada dua cara, dengan pasif imunitas dan aktif imunitas. Pada pasif imunitas ini secara natural, misalnya ada antibodi ibu yang diberikan kepada anak ketika menyusui, misalnya seperti itu. Jadi saya sangat-sangat sangat-sangat mendukung jika kemudian vaksinasi bisa dilakukan pada ibu menyusui dan sekarang sudah diperbolehkan pada ibu hamil. Lalu kemudian ada acquired passive immunity, yaitu kita memperoleh misalnya pemberian plasma konvalesen pada pasien-pasien dengan COVID-19. Lalu aktif imunitas. Aktif imunitas adalah kita merangsang tubuh, merangsang badan untuk membentuk antibodi itu sendiri. Ada dua cara sebetulnya. Yang pertama secara natural dengan terinfeksi sendiri, kemudian secara pasif dengan memberikan secara pasif dengan memberikan acquired gitu ya, dengan memberikan suatu vaksinasi. Nah, kalau kita mau pakai cara natural, maka resikonya adalah individu tersebut akan menjadi sakit, bahkan bisa meninggal akibat terinfeksi COVID. Sehingga untuk lebih amannya, maka diberikan vaksinasi. Nah, vaksinasi ini yang kemudian akan merangsang pembentukan antibodi. Slide. Nah, bagaimana cara pembentukannya adalah kita memberikan, jadi di dalam siring itu produk vaksin, bisa macam-macam isinya, inactivated vaksin, AstraZeneca, suatu vektor vaksin, atau sekarang juga sudah mulai masuk Moderna ya, mRNA vaksin. Ini diberikan ke dalam tubuh, kemudian masuk ke dalam jaringan muskular namanya, otot kita, dikenali oleh sel-sel tubuh kita,
yang namanya APC, antigen presenting cell, yang kemudian akan membawa itu ke limfonodi. Slide. Nah, disinilah mulai ada perangsangan terhadap sel-sel imun kita, yaitu sel-sel limfosit kita. Di mana tujuan akhir dari perangsangan ini adalah pembentukan antibodi yang kita sebut sebagai IgG dan IgA, dan juga memory cell. Nah, penting untuk melihat ini adalah bahwa pada vaksinasi itu sangat penting untuk memberikan dosis komplit. Jadi pada vaksin-vaksin yang bukan suatu live attenuated vaccine itu biasanya diberikan sebanyak 2 kali. Kenapa harus diberikan 2 kali atau dosis komplit? Satu, agar pembentukan antibodinya ini bisa bertahan cukup lama karena adanya memory cell yang dibentuk dengan baik. Lalu kemudian antibodi yang terbentuk itu juga akan mencapai dosis yang cukup tinggi di dalam darah, sehingga nanti antibodi ini akan punya umur dan akan menurun. Sehingga kalau dia punya dosis yang cukup tinggi, maka walaupun dia akan menurun sedikit-sedikit, tapi tetap bisa melindungi kita dalam waktu cukup lama. Jadi sangat penting untuk pemberian complete dose pada vaksinasi. Jadi kalau memang harus diberikan 2 kali, harus diberikan 2 kali. Ya, slide. Nah, ini adalah tipe-tipe vaksin dan bagaimana hilang ya. Bagaimana pembuatannya. Jadi karena tadi kita ingin memberikan contoh, jadi kita nggak ingin membuat orang itu sakit, maka kita memberikan contoh dari corona itu sendiri. Jadi yang tekniknya adalah dengan cara satu, kita matikan saja virusnya. Kita matikan, kita buat sebagai inaktif. Jadi dia masuk ke dalam tubuh tapi tidak akan mampu untuk bereplikasi, berkembang biak atau hidup di dalam tubuh kita karena sudah kita matikan. Nah, desain inilah yang ada pada CoronaVac atau Sinovac dan Sinopharm yang saat ini beredar di Indonesia. Atau kita bisa memberikan suatu materi genetik yang ada di dalam coronavirus, kemudian dimasukkan ke dalam suatu virus lain yang lebih atau kita sebut sebagai vector virus, yang ini juga sudah dimatikan atau dilemahkan. Nah, ini adalah desain yang ada pada AstraZeneca. Materi genetik ini nanti setelah masuk ke dalam tubuh akan mensandi atau mengkode suatu protein yang kita sebut protein S tadi. Lalu kemudian ada vaksin yang kita sebut sebagai mRNA vaksin, misalnya Moderna dan Pfizer ya. Jadi itu materi genetik yang sama, tapi ini dikode dengan diliputi dengan suatu lipid, lemak. Jadi kalau yang satunya diliputi oleh suatu badan virus lain yang sudah dimatikan, kalau ini diliputi oleh lemak. Tujuannya adalah supaya ini stabil. Jadi diberikan oleh tubuh tapi tidak dirusak oleh tubuh. Jadi lebih stabil dan kemudian nanti di dalam tubuh akan mensandi protein S tadi. Jadi ini adalah desain-desain yang sudah ada di Indonesia dan sudah masuk di Indonesia. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tentu saja. Nah, untuk 2 desain terakhir itu memang desain baru. Jadi kita belum punya pengalaman terhadap vaksin-vaksin jenis ini. Tapi yang inactivated vaccine itu sudah banyak kita gunakan dan sudah banyak kita kenal. Slide. Ya. Nah, apa sih sebetulnya tujuan utama dari suatu vaksinasi selain tadi melindungi diri kita supaya virus tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh kita? Yang paling utama juga dia memiliki sifat atau memiliki keunggulan dalam pembentukan kekebalan populasi. Nah, seperti kita lihat ini ada 3 gambar. Di gambar yang paling awal, yang pertama, yang paling atas, itu adalah suatu populasi di mana tidak ada kekebalan di dalamnya. Jadi belum pernah ada orang yang punya kekebalan terhadap suatu patogen tertentu. Contohnya corona ini. Jadi sebelumnya dalam sejarah kita belum pernah ada kasus corona sehingga masyarakat kita belum memiliki kekebalan alami terhadap corona. Akibatnya, 1-2 orang yang terinfeksi corona di Cina pada waktu itu kemudian akan bisa menyebabkan suatu pandemi yang meluas sampai saat ini. Nah, kalau misalnya terbentuk kekebalan, katakanlah dengan infeksi alami, namun hanya pada sebagian orang, itu pun masih belum bisa melindungi populasi untuk tidak saling menyebarkan corona. Itu yang di gambar 2. Sehingga kita membutuhkan jumlah orang-orang dengan kekebalan ini cukup banyak, ya, seperti yang di gambar 3. Sehingga itu akan menjadi benteng bagi orang-orang yang memang secara klinis kontraindikasi untuk divaksinasi. Jadi ini yang kita inginkan. Kita inginkan sejumlah orang ini untuk bisa melindungi populasi dari penularan corona ke satu orang ke orang yang lain. Ini yang disebut sebagai kekebalan populasi atau herd immunity.
Slide. Ya, perhitungan herd immunity itu rumusnya adalah 1 min R0. R0 ini adalah kemampuan satu orang untuk mentransmisikan virus ke orang lain. Jadi kalau misalnya R0-nya adalah 4, maka satu virus itu satu orang yang terjangkit corona bisa menjangkiti 4 orang lain. Jadi cakupan imunisasi pada virus dengan R0 4 itu adalah 1 min 1/4. Artinya 75% populasi itu harus divaksinasi. Slide. Nah, kita lihat sekarang apa yang kita hadapi sekarang di Indonesia. Jadi awalnya virus yang kita kenal adalah virus yang berasal dari Wuhan, di mana R0-nya pada waktu itu 2,4 sampai 2,6. Katakanlah 3. Jadi target untuk vaksinasi itu 1 min 1 R0, jadi 1 min 1/3. Jadi sekitar 60% populasi yang harus divaksinasi. Nah, sekarang hitung-hitungannya menjadi berbeda. Target di Indonesia menjadi berbeda karena adanya varian Delta yang masuk ke Indonesia, di mana varian ini memiliki R0 5 sampai 8. Jadi paling tidak yang harus divaksinasi adalah 1 min 1/5, artinya 80%. Populasi itu harus tervaksinasi. Jadi kita lihat dari target yang semula adalah 60% cakupan vaksin, saat ini menjadi 80% dengan adanya varian Delta ini. Slide. Tentu saja ini akan menjadi persoalan karena di Indonesia gambaran Delta sudah mulai major ya, sudah mulai banyak kita temui di berbagai tempat. Jadi ini menjadi suatu persoalan di mana kerjaan kita menjadi lebih berat karena kita harus memvaksin lebih banyak orang untuk bisa mencapai suatu herd immunity. Slide. Nah, sehingga menurut saya untuk tantangan di masa depan adalah bagaimana kita mempercepat dan meningkatkan cakupan vaksinasi. Dan ini artinya tidak hanya 1 kali dosis, tapi juga 2 kali. Karena kita tidak hanya membutuhkan banyaknya orang, tapi juga antibodi itu harus bertahan cukup lama. Jadi harus 2 suntikan. Jadi tadi kalau kita dengarkan paparan dari Dr. Lana, itu menjadi suatu PR yang penting banget ya, untuk tidak hanya vaksinasi yang pertama, vaksinasi kedua juga harus terpenuhi. Sementara kita masih punya PR masyarakat yang bahkan belum divaksinasi. Jadi ini hitung-hitungan ini harus baik. Lalu kemudian kita nggak ingin bahwa di masa depan akan ada lagi varian baru yang dimana ini akan mempunyai transmisi yang lebih banyak lagi. Misalnya tadi kita punya dari Wuhan 2 sampai 26, kemudian 2,6, kemudian sekarang menjadi 5 sampai 8 R0-nya. Nah, kita nggak pingin ke depannya ini akan ada mutasi lagi di mana R0-nya menjadi lebih tinggi atau dia lebih mentransmisikan ke lebih banyak orang. Jadinya kita harus memutus penularan ini sehingga akan mengurangi untuk kemungkinan mutasi. Karena mutasi ini hanya bisa terjadi jika virus ini bereplikasi atau mengcopy dirinya. Nah, pada saat dia mengcopy dirinya ini terjadi kesalahan, maka itulah yang disebut mutasi. Jadi kalau kita bisa memutus penularan ini, maka mutasi akan berkurang. Nah, caranya bagaimana? Dengan tetap mempertahankan 5M dan juga sambil kita mengejar target vaksinasi, sehingga kemudian kita inginkan virus-virus tersebut tidak punya tempat lagi untuk dia memperbanyak diri atau mengcopy diri dan kemudian akan hilang bersama waktu. Nah, yang paling penting juga adalah memberikan informasi yang benar dan tepat, karena memang kemajuan sosial media saat ini itu juga ada pisau bermata dua, di mana informasinya bisa tepat, tapi juga bisa sangat jauh dari kenyataan atau bahkan menjerumuskan atau yang kita sebut hoax. Jadi ini juga hal-hal yang menjadi tantangan kita di masa depan. Slide. Oke, jadi kalau menurut saya strategi penanggulangan COVID tidak cukup hanya vaksinasi, harus dengan protokol kesehatan 5M, tetap menjalankan 3T dari pemerintah dan mungkin menambah beberapa hal lain, misalnya menjaga kesehatan dengan berolahraga, berjemur di matahari, vitamin, dan sebagainya. Baik, demikianlah paparan dari saya. Terima kasih untuk waktunya, saya kembalikan ke Bu. Terima kasih Bu Deshinta, menarik sekali. Walaupun ini dari sisi perspektif medis, tapi ada 2 hal yang perlu saya highlight tadi dari Bu Deshinta, bahwa pertama tantangannya adalah saat ini dosis kedua itu tetap memang hal yang krusial penting harus dipenuhi, padahal kita tahu sendiri bahwa tadi Bu Lana sampaikan kita terkendala ya untuk stok yang sangat menipis, paling tipis dibanding sejak pertama kali vaksin digulirkan di Yogyakarta. Tantangan lainnya adalah bahwa kita sekarang berhadapan dengan varian Delta, bahwa target vaksinasi tidak lagi 60%, tapi 80%, tapi kita
punya keterbatasan dari sisi stok dan distribusi vaksin tadi. Bahkan tadi Bulana sebut untuk dosis pertama di Yogyakarta sementara harus dihentikan sementara ya karena syaratnya pasokan vaksin. Saya akan beralih ke Pak Budi Masturi, Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY. Pak Budi, apa yang bisa dievaluasi dari distribusi dan vaksin saat ini, Pak Budi, supaya kemudian bisa sinkron antara kebutuhan juga dengan stok vaksin? Ya, 10 menit, Pak Budi. Mudah-mudahan. Terima kasih Mbak Bekti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf kalau background-nya agak gelap karena baru aja mati listrik di kantor. Syukurnya saya pakai laptop jadi lancar. Pertama, vaksinasi ini adalah vaksin dan vaksinasi itu adalah salah satu bentuk pelayanan publik pemerintah dalam hal ini barang dan jasa kesehatan gitu ya. Oleh karena itu penyelenggaraan vaksinasi harus tunduk pada Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dengan demikian harus ada standar pelayanannya, kemudian hak dan kewajiban penyelenggara maupun pengguna layanan itu harus jelas gitu. Karena kan belakang kita kan ada kontroversi soal banyak hal gitu mengenai vaksin ini. Kemudian yang kedua yang harus juga dipahami bahwa negara wajib melakukan vaksinasi untuk melindungi keselamatan warganya dari pandemi COVID-19 sesuai dengan standar pelayanan publik. Oleh karena itu negara juga warga negara berhak memperoleh pelayanan vaksinasi untuk melindungi dirinya dari keterpaparan COVID. Ini prinsip-prinsip yang harus dipahami. Dan mengenai hal ini Mbak Bekti, Ombudsman RI perwakilan DIY sebenarnya sedang melakukan penelitian bagian daripada kegiatan penelitian nasional gitu, Ombudsman secara nasional tentang vaksin ini. Sayangnya memang belum selesai gitu, baru aja pengambilan data. Meskipun demikian kami coba mengidentifikasi beberapa persoalan krusial yang mungkin bisa menjadi bahan refleksi dan perbaikan ke depan dari data yang sudah ada ditambah dengan data beberapa perwakilan lain yang juga sudah melakukan penelitian yang sama. Pertama, soal pengelolaan data sasaran. Ini kami mencatat sistem pentahapan dan segmentasi penerima vaksin ini ternyata di sisi lain memang dia berdasarkan skala prioritas dengan posisi publiknya gitu ya, tapi pada bagian lainnya jadi kurang efisien karena dengan demikian semacam ada dua kali proses tahapan vaksin. Kalau kemudian misalkan pentahapan dan segmentasi ini sekaligus keluarganya gitu, misalkan pejabat publik sekaligus keluarganya, itu kan nggak dua kali vaksin gitu ya. Jadi itu mungkin juga bisa menjadi satu faktor kenapa agak lama gitu. Di sisi lain soal stok tadi itu. Kemudian ada batasan definisi operasional pelayan publik dan tokoh agama misalkan, itu yang kemudian menyebabkan orang semua mengaku pelayan publik. Bahkan terakhir seniman juga itu jadi bahan kritik yang lumayan tajam itu di IY gitu ya, ketika para seniman di IY juga ternyata mendapat prioritas sebagai orang yang pihak yang sejak awal memperoleh prestasi vaksin gitu. Sementara para pegawai negeri waktu itu malah belum gitu, atau pejabat publik malah belum waktu itu. Itu menjadi bahan kritik yang karena memang adanya ketidakjelasan soal definisi operasional pelayan publik itu apa, siapa gitu. Kemudian belum adanya ketentuan mengenai instansi atau pihak mana yang dapat mengikuti vaksin secara gotong royong gitu ya, yang kemarin itu. Jadi semua instansi kemudian mengaku sebagai pihak yang memang bisa menyelenggarakan itu. Ironisnya kemudian petugasnya pun mengambil petugas nakes dari Pemda dan rumah sakit. Jadi beberapa daerah kami menemukan juga sampai ada kekurangan nakes juga untuk vaksin ini. Ini saya kira menjadi catatan yang juga perlu dikritisi, disikapi gitu ya. Kemudian yang kedua soal manajemen rantai dingin, cold room and chiller ini memang perlu menjadi perhatian karena beberapa vaskes tidak mempunyai antisipasi tentang kapasitasnya, kemudian termasuk kalau listriknya mati seperti apa itu jadi temuan juga di kawan-kawan DKI Jakarta misalkan, itu belum ada antisipasinya itu, padahal ini kan membutuhkan dingin suhu yang memang tertentu yang kemudian harus terus menerus itu. Kalau listrik mati itu bisa menyebabkan kualitasnya tidak memadai lagi gitu. Kemudian pelaksanaan vaksinasi mandiri oleh pihak swasta ini berpotensi menimbulkan kecurangan bisnis sehingga lebih berisiko. Maka oleh karena itu perlu pengawasan ekstra gitu saya kira. Ini meskipun di sisi lain memang tadi ada wacana bagaimana memperluas penyelenggaraan vaksin ini tidak hanya dari pemerintah itu agar mempercepat proses.
Yang selanjutnya, yang ketiga, isu ketiga yang kita cermati juga soal tata kelola limbah medisnya. Ini menjadi penting karena apa? Karena vaksin ini kan dosisnya jutaan ya, bahkan mungkin lebih kalau semua divaksin sudah ratusan juta gitu. Ini limbah medisnya kalau nggak ditangani dengan baik, nggak diawasi dengan baik, ini bisa disalahgunakan. Kita pernah mendengar kasus bagaimana beredarnya vaksin palsu itu, saya kira bisa saja itu kemudian limbah medis yang nggak diawasi pemusnahannya itu bisa disalahgunakan untuk wadah vaksin palsu. Ini yang perlu, dan dalam hal ini POM saya kira harus melakukan pengawasan super ketat mengenai ini untuk memastikan mengantisipasi penyalahgunaan tersebut. Tidak kalah menarik juga soal KIPI dan pengelolaan vaksin ini. KIPI saya kira ini menarik karena misalkan POM ini sebagai satu badan yang memang ditugaskan juga untuk mengawasi soal KIPI ini, tapi pada sisi lain POM itu tidak ada unsur dokter gitu loh. Sehingga kalau terjadi apa-apa mereka nggak bisa juga melakukan tindakan medis gitu kan. Dan dalam kasus DKI Jakarta, kawan-kawan Jakarta bahkan menemukan bahwa KIPI terjadi karena menurunnya kualitas vaksin itu, yang harusnya kemudian setelah itu ada rekomendasi dari dari Dewan KIPI itu untuk kemudian kepada POM melakukan tracing gitu. Tapi sampai sekarang ternyata rekomendasi itu pun belum keluar gitu, sehingga tidak bisa diusut berapa orang yang sudah memakai vaksin dengan kualitas yang menurun itu, kemudian bagaimana dampak KIPI-nya dan sebagainya. Ini saya kira perlu menjadi perhatian karena KIPI ini sangat sensitif gitu ya, dan selalu diolah tadi Ibu Dokter dari Sarjito mengatakan media sosial ini kalau kemudian KIPI nggak dikelola dengan baik bisa menjadi kontraproduktif karena informasinya bisa misleading gitu. Kemudian dari sisi pelayanan publik ini kami menyoroti dan sedang hangat beberapa jaringan kami juga memberikan masukan dan mengusulkan itu sertifikat vaksin ini yang kemudian dikaitkan dengan hak atas penggunaan hak atas pelayanan publik gitu. Ini menarik karena sebenarnya pemerintah bermaksud mengaitkan itu dengan syarat pelayanan publik sebagai instrumen untuk memastikan masyarakat semua bisa divaksin dan mau divaksin gitu. Tapi kemudian ini harus bersinggungan bahkan bertentangan dengan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik gitu. Karena dalam Undang-Undang 29 itu untuk menetapkan syarat pelayanan publik itu harus ada mekanisme tertentu dan harus rigid ABCD gitu ya. Tapi tiba-tiba itu gugur begitu saja ditambah dengan syarat sertifikat vaksin. Beberapa orang kemudian harus tidak bisa memperoleh layanan publik karena dia belum punya sertifikat vaksin. Padahal tidak semua orang kan bisa divaksin gitu, karena orang yang mengidap penyakit tertentu atau komorbid itu kan ada yang nggak boleh divaksin juga. Dan di sisi lain jangkauan vaksin tadi Ibu Lana kan mengatakan juga bahwa belum semua juga bisa divaksin karena terbatasnya vaksin. Kalau ini kemudian dijadikan syarat untuk pelayanan publik akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat terhadap akses pelayanan publik yang menjadi haknya itu. Kira-kira begitu yang perlu kami catat. Dengan berbagai identifikasi tersebut, kami coba merangkum persoalan yang muncul di seputar distribusi vaksin itu. Pertama, tentu ketersediaan vaksin. Tadi Bu Lana sudah menyampaikan pusat ternyata belakangan distribusi vaksinnya ke DIY misalnya agak mandek, agak macet gitu karena nggak tahu kita satu dan dua hal, dan padahal kebutuhan vaksin melebihi dari yang tersedia sekarang. Di sisi lain ketersediaan SDM-nya juga saya kira ini perlu diantisipasi, maka di DIY itu kan sudah mulai ada wacana untuk melibatkan sukarelawan dari mahasiswa-mahasiswa sekolah kesehatan gitu ya, untuk kemudian mengatasi itu. Karena memang instansi-instansi lain seperti TNI, kemudian mungkin Polri juga ya, itu bisa menyelenggarakan vaksin dan mereka pakai SDM-nya SDM dari Pemda juga gitu kan. Jadi akhirnya kemudian bisa mengurangi ketersediaan SDM. Kemudian soal anggaran tentu saja itu ya perlu diantisipasi karena bagaimana pengadaan sarana prasarana rantai dingin itu untuk kemudian menyimpan vaksin itu kan membutuhkan anggaran juga. Saran kami untuk kemudian mengatasi persoalan tadi, saya kira pertama ya tentu ya memenuhi jumlah kebutuhan vaksin itu menjadi satu keharusan dan itu tugas tanggung jawab pemerintah pusat harusnya. Bagaimana memastikan bahwa distribusi dan ketersediaan vaksin untuk daerah-daerah terpenuhi, terutama daerah-daerah yang memang prestasi vaksinasinya bagus seperti DIY gitu. Saya kira itu perlu sekali. Kemudian mengintensifkan layanan vaksinasi secara dinamis pada tiap puskesmas gitu. Karena sebagaimana kita ketahui kalau kemudian hanya mengandalkan dinas kesehatan
di tempat yang lebih besar dan sebagainya itu kan sangat sangat terbatas gitu. Oleh karena itu tidak hanya puskesmas, saya kira fasilitas-fasilitas kesehatan yang berafiliasi dengan Faskes BPJS, saya kira kenapa tidak gitu, kenapa tidak? Karena misalkan di Ombudsman sendiri beberapa teman coba mengakses vaksin untuk keluarganya itu tidak ada respon karena memang kuota yang terbatas dan waktu yang sangat terbatas, sehingga tidak ada kejelasan kapan bisa divaksin keluarganya. Kalau kemudian penyelenggara vaksinnya bisa diperluas kan akan lebih memudahkan. Kemudian soal kebutuhan sarana cold chain itu termasuk untuk oleh Faskes swasta, saya kira pemerintah pusat perlu memenuhi itu sehingga proses untuk keterjaminan vaksin dalam keadaan yang baik itu bisa karena percuma saja kalau di stok banyak pun kalau kemudian rantai dinginnya itu tidak memadai, itu bisa juga tidak bagus kualitasnya gitu. Kemudian memperpanjang jangka waktu pelayanan vaksin, termasuk segmentasinya diperluas, saya kira tidak hanya kelompok-kelompok yang pada fase 1 dan 2, saya kira, dan itu sudah mulai dilakukan memang kan, ada kelompok anak sekolah, kemudian para pekerja informal, itu saya kira sudah mulai menjadi sasaran vaksin. Selanjutnya membuat kebijakan tentang surat keterangan vaksin dari puskesmas, karena sertifikat vaksin yang online itu kadang-kadang nggak bisa diakses. Beberapa warga itu mengeluhkan karena itu menjadi syarat bepergian, kemudian syarat ada instansi juga yang masih mensyarat untuk pelayanan publik, mereka coba membuka sertifikat vaksin yang online itu tidak bisa, sehingga harus ada alternatif. Mungkin puskesmas bisa mengeluarkan surat keterangan, termasuk untuk mereka yang tidak bisa divaksin karena penyakit tertentu atau belum dapat vaksin. Gitu. Karena beberapa instansi masih ada yang mensyaratkan itu, layanan publik harus ada pakai sertifikat vaksin, meskipun dari Ombudsman kita sudah memberikan masukan dan dari Kemendagri, kemudian Kemenkes kan sudah menegaskan bahwa tidak mempersyaratkan sertifikat vaksin dalam pelayanan publik mereka. Tapi di daerah-daerah itu masih ada instansi-instansi yang kemudian juga mempersyaratkan itu gitu. Jadi mau tidak mau kan sertifikat vaksin itu menjadi satu kebutuhan dan harus ada solusi kalau ternyata yang online tidak bisa diakses gitu. Saya kira itu. Kemudian terakhir menyusun dan mempublikasikan daftar gejala dan kriteria yang dimaksud dengan KIPI. Jadi yang ringan seperti apa, sedang seperti apa, berat seperti apa, dan kalau terjadi gejala itu bagaimana apa yang harus dilakukan oleh si korban ketika dia jauh dari fasilitas kesehatan misalnya seperti itu. Ini menjadi penting karena menjadi bagian daripada proses edukasi agar KIPI ini tidak kemudian dipelintir menjadi isu politik yang digunakan untuk kampanye anti vaksin gitu. Saya kira itu. Demikian Mbak Bekti dari kami dari Ombudsman, singkat saja karena memang waktunya pendek, mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi, banyak hal menarik terutama terkait pelayanan publik ya, bahwa syarat vaksin dan sebagainya. Dan ngomong-ngomong juga soal syarat vaksin ini, Pemkot juga sekarang sedang mewacanakan untuk pengunjung Malioboro misalnya wajib divaksin. Salah satu ya. Tadi kalau berbicara soal sertifikat vaksin dijadikan syarat untuk mengakses layanan publik gitu. Oke, baiklah, karena kita terbatas waktu, mungkin kita akan molor 15 menit ya, sekitar maksimal. Semoga tidak lebih. Saya membuka sesi pertanyaan kepada peserta diskusi siang hari ini, bisa melalui fitur raise hand maupun melalui chat. Saya bacakan dulu untuk chat yang masuk ya, ada beberapa yang bertanya. Pertama dari dari Jengkelin ya. Bolehkah bertanya, jika saya mahasiswa dengan KTP Kalimantan, saya belum vaksin dan ingin mendapatkan vaksin, kira-kira jalur mana dan apa yang bisa saya ikuti agar bisa dapat vaksin? Warga luar DIY ya. Tadi sebenarnya sudah agak disinggung oleh Bu Lana bahwa ini layanannya di luar DIY juga boleh, tapi nanti diulas kembali juga tidak masalah. Juga ini saya satuin aja ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Dian masih untuk Bu Lana. Pertanyaannya adalah apakah terdapat kendala terkait kualitas dan kuantitas sarana rantai dingin untuk menyimpan vaksin di Faskes? Ini tadi berkorelasi juga dengan apa yang Pak Budi sampaikan, bahwa ternyata dari temuan Ombudsman kita belum mengantisipasi, misalnya bagaimana gudang penyimpanannya, apakah tempat penyimpanan vaksin misalnya mengantisipasi kalau listrik mati dan sebagainya di tingkat Faskes seperti puskesmas.
Begitu dulu mungkin untuk Bulana dulu ya, sebelum nanti juga ada pertanyaan untuk Bu Desinta. Silakan Bulana. Terima kasih Mbak Bekti atas pertanyaannya tadi dari siapa tadi, mahasiswa Kalimantan ya. Jadi dalam kondisi normal ya, walau artinya normal itu maksudnya ketersediaan vaksinnya mencukupi ya untuk dosis 1 maupun dosis 2. Secara periodik kami membuka dari kuota itu sekitar 20% ya, karena kemarin kita sudah buka tadi dari data yang kita sampaikan itu sudah banyak sekali ya, bahkan malah warga kota Jogja itu banyak yang belum vaksin, sehingga memang prioritas saat ini untuk warga kota Jogja. Tetapi juga kami tidak menutup, jadi misalkan seperti di bulan Juli kemarin kita membuka beberapa hari dalam seminggu itu untuk layanan vaksinasi di sentra, ya sekitar 4 hari dalam seminggu. Jadi misalkan dalam sehari itu kita membuka kuota 1.000, itu 200 itu kita dedikasikan buat penduduk luar kota Yogyakarta. Artinya luar kota Yogyakarta itu bisa luar kota dalam DIY atau bahkan DIY. Jadi kami menyebutnya kuota nasional. Jadi saat itu kami selama bulan Juli kemarin kita buka sentra bekerja sama dengan GLZO ya, di mana kemudian kami membuka pendaftarannya secara online melalui aplikasi Jogja Smart Service ya, JSS. Di situ kami membuka yang 800 itu untuk warga kota Jogja, karena memang stressing saat ini adalah warga kota Jogja dan presentasinya masih sedikit begitu. Kemudian yang 20%-nya kami dedikasikan untuk warga non kota Yogyakarta. Artinya saat layanan ini dalam kondisi normal, warga kota non kota Yogyakarta termasuk yang mahasiswa tadi dari luar daerah bisa mengakses kanal pendaftaran melalui JSS tersebut. Begitu Mbak Bekti. Mbak Bekti masih mute. Oh ya, oke. Tadi yang pertanyaan kedua soal kualitas untuk rantai dinginnya seperti apa? Oh ya, kalau di Kota Yogyakarta kami di awal tahun, di akhir tahun, akhir tahun kemarin sampai dengan awal tahun sebelum pelaksanaan vaksinasi COVID ini, kami sudah melakukan supervisi. Jadi diawali dengan asesmen mandiri ya, asesmen mandiri dari Vaskes itu, kemudian setelah mereka mengirimkan hasil asesmen mandiri, kami melakukan supervisi untuk kelayakan pelayanan vaksin, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan rantai dingin. Kemudian vaskes-vaskes yang memang sudah memenuhi syarat, kemudian kami tetapkan sebagai vaskes sebagai pelaksana vaksin. Jadi insya Allah untuk vaskes-vaskes yang sudah kita terbit SK-kan dengan SK Kepala Dinas itu, secara periodik kami lakukan pemantauan terkait dengan rantai dinginnya begitu. Oke, terima kasih Bulana. Semoga menjawab untuk dua penanya tadi ya yang menyampaikan pertanyaan lewat chat. Saya akan bergeser ke Ibu Desinta. Ada pertanyaan untuk Ibu Desinta dari peserta diskusi. Selamat siang, saya mau bertanya untuk Dr. Desinta terkait beberapa artikel yang menyebutkan bahwa efektivitas vaksin menurun setelah 6 bulan. Kalau menurut pendapat Ibu seperti apa soal efektivitas vaksin ini? Ya, jadi untuk mengembangkan suatu vaksinasi itu kita melalui beberapa step sebelum vaksin itu beredar. Jadi ada fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4 untuk penelitian. Fase 1 dan fase 2 ini terutama menentukan dosis berapa yang akan kita gunakan, lalu kemudian melihat keamanan vaksin. Apa saja yang mungkin bisa muncul setelah vaksinasi ini yang nanti kemudian akan muncul sebagai catatan KIPI ya. Dan apakah ini tolerable, bisa mengganggu atau tidak, mengancam atau tidak. Nah, kalau sudah lewat dari fase ini, maka akan masuk ke fase 3. Fase 3 ini adalah fase di mana kita melihat efikasi. Jadi ada kelompok yang diberikan vaksin dan dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberikan vaksin, terus kemudian dilihat berapa kejadian corona pada kelompok tersebut. Nah, yang terakhir adalah fase 4. Saat ini kita sebetulnya sedang berada di fase 4. Jadi fase 4 itu vaksin jadi post market surveillance diberikan kepada publik lebih luas ya, kepada semua orang lebih luas. Nah, pada tahap ini itu akan dilihat seberapa lama umur antibodi yang terbentuk. Jadi kalau kita tahu kan corona ini vaksinasi itu baru kita mulai di bulan Januari 2021 ini. Nah, pada saat itu diberikan, diamati berapa umur antibodi yang akan terbentuk.
ya. Nah, tadi dari vaksinasi itu ada 3 sebetulnya yang kita amati kan, pembentukan antibodinya, IgG-nya, lalu kemudian sel memorinya, dan kemudian kemampuan imunitas selulernya. Nah, ini semua kita sebut imunogenisitasnya. Nah, pada pemberian vaksinasi Sinovac ini yang pada Januari itu diamati dalam beberapa kali, 3 bulan, 6 bulan, dan sebagainya. Nah, pada saat pemantauan yang 6 bulan, itu ternyata antibodi yang terbentuk memang mengalami penurunan. Saya nggak bilang hilang, tapi sudah mengalami penurunan. Nah, sehingga memang akan lebih baik dilakukan boosting. Nah, kita memang tidak bisa mengetahui ini sejak awal pemberian vaksin karena ini adalah suatu virus yang relatif baru, kemudian kita belum punya pengalaman vaksinasi, sehingga kemudian dilihatlah di fase 4 ini umurnya akan berapa lama. Kalau dari wild type itu memang antibodi akan bertahan 3-6 bulan. Nah, untuk vaksin Sinovac ini mulai ada sedikit penurunan di bulan ke-6, ya. Jadi mulai ada penurunan level antibodi. Tapi memori selnya lebih tetap ada. Nah, inilah yang menjadi alasan kemarin kenapa nakes-nakes ini diberikan vaksinasi dosis ketiga. Jadi untuk memboosting lagi supaya antibodinya muncul lagi. Karena kan sebelumnya sudah divaksinasi dengan Sinovac tadi. Nah, jadi tentang bagaimana umur antibodi itu teori 6 bulan tadi itu bukan teori, pengamatan dari dikumpulkan banyak orang kemudian dilihat berapa lama. Tapi masing-masing individu itu punya beda-beda ya. Ada yang dia bentuk antibodi kemudian tinggi kemudian cepat sekali nurun. Ini kita sebut sebagai waning immunity. Kemudian ada yang unresponsive. Jadi tidak responsif terhadap vaksin. Jadi diberikan vaksin tapi nggak terbentuk antibodi. Jadi masing-masing individu ini sebetulnya kalau kita lihat per individu akan berbeda-beda. Tapi secara secara global memang akan ada penurunan pada 6 bulan. Jadi itu yang kemudian nakes kemarin dilakukan vaksinasi yang ketiga, itu alasannya. Nah, kalau pertanyaannya kalau begitu, apakah vaksinasi-vaksinasi yang diberikan saat ini kemungkinan juga akan dilakukan boosting atau dilakukan pengulangan dosis lagi? Terus terang kalau dari teori, kemungkinan besar iya, apalagi ada perubahan-perubahan terhadap mutasi-mutasi virus. Jadi mungkin kemungkinan besar ini kalau kita akan keluar dari pandemi dan kemudian bersahabat dengan corona, seperti saat ini kita bersahabat dengan influenza, maka saya merasa bahwa vaksinasi ini di masa depan akan menjadi sesuatu yang rutin. Vaksinasi corona. Sama halnya dengan vaksinasi-vaksinasi lain. Kita juga rutin melakukan vaksinasi influenza. Setiap tahun seharusnya seseorang itu divaksinasi influenza. Pneumonia setiap 5 tahun itu seharusnya dilakukan vaksinasi pneumonia. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang rutin. Nah, umur menentukan kerutinan ini akan berapa lama itu melalui pengamatan di fase 4 tadi. Jadi saya rasa kita harus bersiap-siap ya untuk di masa depan sudah mulai harus memikirkan untuk menyisihkan sebagian uang kita untuk membeli vaksin sendiri, karena kelihatannya nggak mungkin kalau kita selalu mengandalkan pemerintah. Jadi kalau pandemi lain persoalan, pandemi memang tadi saya untuk aturannya tadi Pak Syekh tadi udah menyebutkan bahwa memang tanggung jawab negara untuk saat ini karena ini pandemi situasinya. Tapi nanti kalau suatu saat pandemi ini kita bisa atasi dan kemudian itu menjadi infeksi yang sama halnya dengan influenza saat ini, ya mungkin vaksinasi akan menjadi sesuatu yang rutin kita kerjakan. Itu pandangan saya. Oke, terima kasih Ibu Desinta. Menarik sekali bahwa kalau Bu Desinta bilang bahwa kemungkinan memang ada setelah 6 bulan menurun ya, dan ini juga tantangan ke depan kalau kemudian kita booster lagi di tengah kondisi stok vaksin yang terbatas, ini ada tantangan ke depan untuk pemerintah. Betul. Jadi ini tantangan juga untuk dalam waktu, kalau target kita semula di awal-awal corona, akhir 2021 atau awal 2022, harusnya 60% populasi Indonesia itu harus tervaksin semua, itu kan targetnya. Jadi kalau bisa kita mencapai cakupan itu jangan lama-lama lah jaraknya. Nanti satu populasi ini sudah divaksin kemudian menurun, baru kita mulai vaksin lagi populasi lain. Sehingga nanti level antibodi pada suatu saat itu nggak sama-sama tinggi. Jadi ada satu yang harus di boosting, ada yang baru dimulai kayak gitu. Jadi itu juga harus menjadi suatu perhitungan ya dalam suatu program. Karena kita sudah dapat informasi nih, ini bahwa 6 bulan dia mulai ada penurunan. Jadi mulai dipikirkan itu dalam suatu program vaksinasi. Oke, terima kasih. Ada satu lagi Bu Desinta sebelum saya nanti bergeser ke Pak Budi ya untuk sesi terakhir gitu. Ada satu pertanyaan lagi saya pikir cukup penting.
ada pertanyaan yang di kolom chat ini mau tanya untuk yang sudah divaksin kemudian positif COVID. Nah, di situ kan ada jangka waktu boleh tidak vaksin lagi sampai 3 bulan berikutnya ya. Misalnya ganti merek juga apakah boleh tadi ya dari misalnya dari AstraZeneca ke Sinovac atau mungkin sekarang Sinovac ke Moderna ya untuk yang nakes-nakes itu. Ya, jadi studi tentang mixed vaksin itu sudah mulai ada sekarang. Problemnya sama. Jadi yang problem seperti ini itu nggak cuma di Indonesia. Kita cukup beruntung sebetulnya karena di awal-awal pemerintah kita sudah punya MOU dengan beberapa negara untuk pengadaan vaksin. Karena pembuat vaksin ini tuh kan nggak terbatas ya. Cuman paling tidak ada 5 perusahaan besar yang membuat ya untuk vaksinasi ini. Jadi terbatas jumlahnya. Dan kita di awal-awal sudah cukup baik membuat suatu MOU untuk mendapatkan vaksin masuk di Indonesia. Tapi memang tadi pertanyaannya apa tadi? Lupa jadian. Boleh di mix tadi sudah ya sama setelah positif kemudian. Ya, jadi persoalan ini jadinya semua negara punya persoalan yang sama, kekurangan vaksinasi, jumlah terbatas yang butuh banyak. Jadi mulai dipikirkan nih, kita mix bisa nggak? Misalnya hari ini yang datang vaksin itu Sinovac nih, tapi nanti pas bulan saatnya Sinovac harus vaksin kedua, kita nggak punya stok Sinovac, tapi punya stok Astra yang banyak. Boleh nggak kita mix? Jawaban sudah mulai ada studi-studi tentang ini dan memang bisa di-mix karena tujuannya pembentukan antibodi protein tadi. Walaupun ini menjadi catatan ya, artinya kalau bisa satu merek, satu pabrik itu akan lebih baik. Jadi 1-2-nya itu sama. Tapi kalau nggak bisa, itu bisa di-mix. Dengan dari hasil penelitian memang akan menghasilkan level antibodi yang baik juga. Jadi bisa di-mix. Memang penelitian yang ada itu Astra dengan Pfizer atau Astra dengan Moderna. Yang Sinovac sendiri ada beberapa negara yang sudah mulai, misalnya di Arab Saudi dan di Bahrain kalau saya nggak salah itu sudah pakai Sinovac kemudian di-mix dengan yang lain. Jadi bisa di-mix. Di-mix itu juga salah satu cara untuk menjawab kelangkaan vaksin. Gitu. Oke, terima kasih Bu Desinta. Saya terakhir ke Pak Budi ya. Ada pertanyaan untuk Ombudsman juga. Selamat siang Pak Budi. Izin bertanya, selain ada kebijakan menunjukkan kartu vaksin, kalau mau pergi-pergi di e-commerce justru sekarang juga jasa cetak kartu vaksin. Ini baiknya bagaimana ya gitu? Ya, ini sebenarnya dari sisi lain ini adalah solusi ya bagi mereka-mereka yang memang mengalami kesulitan untuk mencetak itu. Tapi masalahnya bagaimana menjamin keasliannya itu, validasinya. Kalaupun valid, bagaimana menjamin kemudian ID-nya itu nggak disalahgunakan oleh e-commerce-nya. Ini juga harus hati-hati. Saya kira memang kalau ini memang menjadi satu praktek yang marak di dunia maya gitu ya, pemerintah perlu mulai memikirkan nih untuk membangun mekanisme untuk mencegah hal-hal buruk tadi itu. Secara positifnya ya itu bisa membantu mereka-mereka yang memang tidak punya akses untuk mencetak gitu, karena mungkin karena gagap teknologi atau karena kemudian waktu dan sebagainya, tapi pada bagian lainnya dia mengandung risiko juga. Ini memang perlu dicermati. Kalau memang menjadi satu praktik bisnis yang begitu membesar, marak ya saya kira harus pemerintah harus membuat kebijakan untuk mengantisipasi itu. Terima kasih Mbak Bekti. Oke, terima kasih Pak Budi. Jawabannya saya pikir sudah cukup ya menjawab. Mohon maaf kalau misalnya masih ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab karena berhubung kita dibatasi oleh waktu. Tapi sebelum saya tutup diskusi kita siang hari, saya minta closing statement dulu dari Ibu Lana, Bu Desinta, dan juga Pak Budi. Ibu Lana mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan terkait vaksin distribusi vaksin di Jogja. Ya, Mbak Bekti, jadi satu kata saja mungkin harapannya semoga distribusi alokasi vaksin untuk kami di Kota Yogyakarta dan mungkin DIY secara umum bisa segera terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dan antusiasme masyarakat yang sebetulnya saat ini cukup tinggi begitu. Terima kasih. Oke, semoga bisa lancar ya distribusi dari pusat. Bu Desinta ada closing statement? Iya. Jadi mungkin closing statement-nya tadi kita udah lihat patofisiologinya, bagaimana virus itu bereplikasi dan sebagainya. Yang paling harus ditekankan, penularan ini harus ditekan. Jadi vaksinasi bukan satu-satunya cara. Masyarakat harus mengerti bahwa protokol 5M itu memang harus dijalankan. Nggak ada tawar-menawar untuk itu. Jadi bagaimana kita memakai masker dan sebagainya, kebudayaan untuk menegur orang yang tidak memakai masker, itu juga harus dikembangkan saya rasa, karena kalau enggak
kalau Indonesia itu kan sungkan ya, sungkan negur. Jadi ini malah kadang-kadang malah berbahaya. Itu kelihatannya Bu Bekti yang mau saya sampaikan. Oh, kalau boleh saya menjawab pertanyaan dari tadi Ombudsman, tadi ada satu, saya agak sedikit menggelitik soal KIPI. Kalau masih ada waktu, Bu diperkenankan, Bu Bekti? Iya, silakan Bu Desinta. Boleh. Ya, jadi pelaporan KIPI itu sebetulnya sudah kita atur, jadi ada algoritma untuk pelaporan KIPI. Jadi setiap fasilitas vaksinasi itu biasanya akan mencantumkan di kartu vaksinnya, itu harusnya ada ya, kalau nggak bisa ditanyakan ke penyelenggara, kalau terjadi apa-apa akan melapor kemana. Kalau di DIY sendiri itu sudah ada sistem pelaporan melalui Google Form, tapi mungkin ini kurang begitu tersosialisasi dengan baik. Jadi kita bisa melaporkan apa gejala yang kita rasakan lewat Google Form itu dan kemudian nanti akan didata. Karena dalam penelitian fase 4 itu juga menjadi suatu hal yang tetap harus kita lihat. Ada nggak KIPI-KIPI yang kita temukan di luar penelitian fase 1, fase 2. Jadi pendataan ini penting. Nah itu mungkin nanti kita mohon untuk Dinas Kesehatan untuk semakin mensosialisasikan Google Form ini. Lalu kemudian algoritma pelaporannya adalah melapor kepada fasilitas yang menyelenggarakan vaksin. Kalau di rumah sakit kami, kemudian Rumah Sakit Sarjito saat ini bekerja sama dengan FKKMK, itu ada drive-thru dan ada nomor yang dihubungi. Kalau kami rasa itu berbahaya, maka disarankan untuk langsung ke UGD. Untuk tata laksana pun sebetulnya sudah ada dalam Instagram dan sebagainya. Tapi memang saya rasa saya setuju dengan Ombudsman bahwa ini kurang tersosialisasi dengan baik. Dan kalau kita mengandalkan tenaga kesehatan untuk melakukan sosialisasi KIPI dan KIPK, kelihatannya tenaganya udah cukup lelah melakukan vaksinasi dan harus edukasi lagi itu kayaknya kita harus dibantu mungkin saya sangat berharap dari wartawan, dari harian, kemudian dari Ombudsman sendiri untuk mensounding atau mensosialisasi KIPI-KIPI apa yang muncul, apakah kita harus khawatir, dan bagaimana kita menata laksana KIPI ini, kemudian apa yang harus, tanda-tanda apa yang harus kita segera ke UGD dan sebagainya, ini kelihatannya penting. Sebetulnya informasi itu sudah ada di berbagai Instagram Sarjito juga sudah ada saya lihat. Jadi ya itu mungkin harus dibantu ya. Nggak mungkin tenaga kesehatan itu bekerja sendiri untuk semua program-program vaksinasi ini. Oke, penting juga ya. Kalau nggak nanti bisa jadi hoax yang bergulir dan itu malah justru menghambat vaksinasi sendiri. Betul, dan ini harus kerjasama. Oke, Pak Budi, terakhir closing statement. Ya, saya kira vaksin ini satu tahapan yang sangat penting dan semua orang harus aware terhadap ini gitu ya. Dan ketersediaan vaksin harusnya pemerintah pusat menjamin untuk di daerah-daerah, terutama daerah yang memang zonanya sangat merah, dan masyarakat juga harus membangun kesadaran bahwa vaksin ini penting dan wajib karena kondisinya pandemi gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kondisi seperti itu tidak ada lagi penolakan dan mudah-mudahan pemerintah tetap semangat gitu ya, tetap tidak kemudian pesimis gitu dengan kondisi sekarang, karena kita membutuhkan proses imunitas yang masif sampai dengan adanya herd immunity untuk kemudian melawan COVID-19 ini. Demikian Mbak Bekti. Terima kasih Pak Budi, Ibu Desinta, dan Ibu Lana untuk diskusi siang hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama Harian Jogja. Saya rasa diskusi kita siang hari ini kita cukupi karena sebenarnya sudah molor sekitar hampir setengah jam diskusi menyinkronkan target dan stok vaksin untuk memutus penularan COVID-19. Kerjasama Harian Jogja bersama dengan Satgas COVID Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Kota Jogja, dan juga RSUP Dr. Sarjito. Untuk peserta diskusi yang tidak bisa mengikuti, maksud saya untuk pendengar Harian Jogja yang tidak bisa mengikuti secara langsung diskusi siang hari ini, bisa nanti menyaksikannya di YouTube di media sosial Harian Jogja atau di Facebook Harian Jogja. Terima kasih, selamat siang semuanya. Saya akhiri diskusi siang hari ini. Terima kasih Pak Budi, Bu Desinta, Ibu Lana. Sama-sama. Bu Desinta. Sehat-sehat semuanya. Salam sehat selalu.